Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Lutfi Gusmawati. Adik-adik bisa memanggil kakak dengan sebutan Kak Lutfi atau Kak Ufi ya. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, adik-adik ada yang tahu kali ini kakak akan membahas tentang apa? Ya, di sini kakak akan menjelaskan tentang KD 3.12 menganalisis berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Indikatornya menjelaskan sifat-sifat bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Sebelum kita masuk ke dalam sifat-sifat bangun datar, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih bangun datar itu. Adik-adik sudah ada yang tahu? Belum tahu? Nah, kakak akan memberikan penjelasan tentang bangun datar. Yang pertama, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Nah, bangun datar juga dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal. Macam-macam bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, lingkaran, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Tapi kali ini kakak hanya akan membahas 3 bangun datar. Nah, tadi kakak sudah jelaskan, kakak akan menjelaskan sifat-sifat dari bangun datar persegi, persegi panjang, dan juga segitiga. Oke, next ya adik-adik. Nah, ini gambar yang pertama apa adik-adik? Ya, betul sekali. Ini adalah bangun datar dari persegi. Yang kedua adik-adik ada yang tahu ini bangun datar dari apa? Ya, betul sekali. Ini adalah persegi panjang. Yang terakhir pasti adik-adik sudah tidak aneh ya dengan gambar ini. Ini adalah segitiga. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kakak akan menjelaskan sifat-sifat bangun datar dari persegi. Nah, kakak kasih lihat gambarnya. Ini adalah bangun datar persegi A, B, C, D. Ini ya adik-adik, bisa adik-adik lihat A, B, C, dan D. Adik-adik ada yang tahu sifat yang pertama yang dimiliki bangun datar persegi itu apa sih? Kakak akan kasih tahu. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang mana aja sih Kak Lutfi sisi yang sama panjang? Oke, kakak kasih tahu. Sisi yang pertama yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sisi BC sama panjang dengan sisi CD, sisi CD sama panjang dengan sisi AD atau DA. Maksudnya gimana sih Kak Lutfi? Kok sama panjang? Misalkan AB panjangnya 5 cm. Nah, otomatis panjang BC itu juga 5 cm. Panjang CD itu juga 5 cm. Panjang DA atau AD itu sama juga 5 cm. Karena keempat sisinya itu sama panjang. Ngerti ya adik-adik? Nih, kakak kasih tahu nih. Kakak kasih tanda seperti ini. Ini menunjukkan artinya keempat sisinya sama panjang. Oke, sifat yang kedua yaitu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya yang mana aja sih Kak Lutfi? Nih kakak kasih tahu ya. Sudut siku-siku yang pertama yaitu sudut siku-siku ABC, yang kedua sudut siku-siku BCD, yang ketiga sudut siku-siku CDA, yang terakhir yaitu sudut siku-siku DAB, atau adik-adik bisa menyebutnya dengan sudut siku-siku A, sudut siku-siku B, sudut siku-siku C, dan juga sudut siku-siku D.
Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu memiliki 4 sumbu simetri atau 4 simetri lipat. Artinya apa? Bangun datar persegi bisa dilipat sebanyak 4 kali. Kita lihat pembuktiannya ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Paham ya adik-adik? Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bangun datar yang kedua, yaitu persegi panjang. Adik-adik sudah tahu kan bentuk persegi panjang itu seperti apa? Nah, ini dia. Ini kakak kasih nama persegi panjang A, B, C, D. Sama seperti persegi tadi adik-adik. Adik-adik ada yang tahu sifat yang pertama yang dimiliki persegi panjang itu seperti apa? Oke, kakak kasih tahu. Yang pertama, memiliki 4 sisi. Sisi yang sejajar sama panjang. Yang mana aja tuh? Nah, sisi AB, ini adik-adik ya, sisi AB sama panjang dan sejajar dengan sisi CD. Nih adik-adik, terlihat kan panjangnya sama? Yang kedua, sisi BC sama panjang dan sejajar dengan sisi AD. Nih adik-adik, panjangnya sama kan? Dan dia pun sejajar ya, artinya berhadap-hadapan. Tuh, kakak kasih garis merah itu menandakan bahwa sisinya sama panjang dan sejajar. Kakak kasih garis biru, artinya dia juga sama sejajar dan sama panjang. Sifat yang kedua, memiliki 4 sudut. Sudut-sudutnya siku-siku. Yang mana aja sudut-sudutnya? Nah, ini dia. Sudut siku-siku ABC, sudut siku-siku BCD, sudut siku-siku CDA, dan sudut siku-siku DAB. Tidak beda jauh ya dengan bangun datar persegi tadi. Nah, adik-adik juga bisa menyebutnya dengan sudut siku-siku A, sudut siku-siku B, sudut siku-siku C, dan sudut siku-siku D. Paham ya adik-adik? Yang kedua, memiliki 2 sumbu simetri atau 2 simetri lipat. Yang mana aja? Nih yang pertama, artinya persegi panjang hanya bisa dilipat sebanyak 2 kali adik-adik. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Paham ya adik-adik sampai sini? Oke, bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Nih, segitiganya kakak kasih nama segitiga ABC. Oke. Secara umum, segitiga mempunyai sifat. Sifat yang pertama itu apa adik-adik? Nah, ini dia. Memiliki 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan juga sisi C. Yang kedua, memiliki 3 sudut yang jumlahnya 180 derajat. Nih adik-adik ya, ini segitiga jika dijumlahkan itu sebanyak 180 derajat. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Yang pertama ada jenis segitiga menurut sisinya, dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama apa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, pengertiannya yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Maksudnya seperti apa sih? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ini dia. Di sini kakak mempunyai segitiga Q, R, dan P. Adik-adik bisa lihat di situ ada tanda garis 2 yang menunjukkan bahwa sisi kanan dan sisi kiri dari segitiga ini panjangnya sama. Sisi mana aja sih? Nah, sisi QP sama panjang dengan sisi RP. Yang kedua, ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Coba kita lihat gambarnya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini kakak mempunyai segitiga ABC. Adik-adik bisa lihat di situ ada 2 garis
pada setiap sisinya. Itu menunjukkan bahwa ketiga sisinya sama panjang. Misalkan sisi AB itu 5 cm, otomatis sisi BC dan sisi CA itu 5 cm juga, karena ketiganya itu sama panjang. Paham ya adik-adik? Nah, ini dia. Sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi CA atau AC. Selanjutnya, segitiga sembarang, yaitu segitiga yang sisinya tidak sama panjang. Contohnya kayak gimana sih Kak Lutfi? Nah, kita lihat ya. Adik-adik di sini bisa lihat segitiga sembarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Sisi AB tidak sama panjang dengan sisi BC dan juga tidak sama panjang dengan sisi AC. Misalkan di sisi AB panjangnya itu 5 cm, di sisi BC panjangnya 3 cm, dan di sisi AC panjangnya 7 cm. Nah, adik-adik bisa lihat kan, berarti itu ketiga sisinya tidak sama panjang. Oke, selanjutnya ke pembahasan soal ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di sini kakak mempunyai persegi. Nah, apa nama bangun di samping adik-adik? Ya, betul sekali. Nama bangun di samping yaitu bangun persegi ABC. Kecuali kakak kasih nama di sini K, L, M, dan N. Berarti nama bangunnya bukan bangun persegi ABC lagi, tapi bangun persegi K, L, M, N. Jadi menyesuaikan saja ya adik-adik. Yang kedua, sisi-sisi yang sama panjangnya yang mana saja Kak Lutfi? Ingat, tadi sifat-sifat persegi keempat sisinya sama panjang. Berarti sisi AB sama panjang dengan sisi BC sama panjang dengan sisi CD sama panjang dengan sisi DA atau AD. Paham ya adik-adik? Yang ketiga, sudut siku-sikunya yang mana aja? Kita kembali lagi ke sifat-sifat persegi tadi. Yang mana aja adik-adik? Ya, betul sekali. Sudut siku-siku ABC, sudut siku-siku BCD, sudut siku-siku CDA, dan sudut siku-siku DAB. Atau adik-adik bisa menyebutnya dengan sudut siku-siku A, sudut siku-siku B, sudut siku-siku C, dan juga sudut siku-siku D. Paham ya adik-adik? Pembahasan yang kedua, di sini kakak punya gambar persegi panjang. Nah, adik-adik pasti sudah paham apa nama bangun di samping adik-adik? Ya, betul sekali. Bangun di samping yaitu bangun persegi panjang ABC. Sama seperti persegi tadi, jika kakak ganti ABCD-nya dengan KLMN, itu bukan bangun persegi panjang ABCD lagi, tapi bangun persegi panjang KLMN. Pahamnya adik-adik? Yang kedua, sisi-sisi yang sejajar. Adik-adik tentu masih ingat yang sejajarnya yang mana aja nih adik-adik? Ya, betul sekali. Sisi AB sejajar dengan sisi DC. Artinya sisi AB dan sisi DC itu saling berhadap-hadapan ya adik-adik. Nah, sisi AD atau DA sejajar dengan sisi BC. Artinya sisi AD itu berhadap-hadapan dengan sisi BC. Paham ya adik-adik? Sisi-sisi yang sama panjang, pasti adik-adik sudah tahu. Kelihatan kan dari gambar kalau panjangnya saja sudah berbeda. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Sisi AB sama panjang dengan sisi DC. Lihat, panjangnya saja sama. Misalkan AB panjangnya 5 cm, otomatis sisi DC juga panjangnya 5 cm. Paham ya adik-adik? Dan sisi BC sama panjang dengan sisi AD.
atau DA. Misalkan sisi BC-nya 3 cm, otomatis sisi DA-nya juga 3 cm. Gak mungkin sisi BC-nya 3 cm, sisi DA-nya itu 2 cm. Itu bukan persegi panjang namanya ya adik-adik. Oke, sudut siku-sikunya yang mana saja sih Kak Lutfi? Pasti adik-adik sudah tahu yang mana sudut siku-sikunya. Kita lihat. Nah, ini dia sudut siku-siku ABC, sudut siku-siku BCD, dan juga sudut siku-siku CDA, dan yang terakhir sudut siku-siku DAB. Atau adik-adik juga bisa menyebutnya dengan sudut siku-siku A, sudut siku-siku B, sudut siku-siku C, dan juga sudut siku-siku D. Paham ya adik-adik? Intinya kakak berpesan dengan adik-adik agar mudah memahami soal dan menjawab pertanyaan, adik-adik harus bisa dan memahami terlebih dahulu sifat-sifat bangun datar. Mau itu persegi panjang, persegi, segitiga, atau yang lainnya. Adik-adik harus paham dulu agar mudah menjawab soal yang ibu guru berikan. Semoga adik-adik paham ya materi yang kakak sampaikan kali ini, dan juga semoga bermanfaat dan membantu adik-adik di rumah untuk belajar. Mohon maaf jika ada kesalahan ucapan atau kata dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.